Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Putri dengan NIM 2012011934. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan berdasarkan perspektif humanistik. Yang pertama yaitu pengertian humanistik. Psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia, yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Bagi sejumlah ahli psikologi humanistik, ia adalah alternatif, sedangkan bagi sejumlah ahli psikologi humanistik yang lainnya, merupakan pelengkap bagi penekanan tradisional, behaviorisme dan psikoanalis. Siak dan Sekton 2005. Psikologi humanistik dapat dimengerti dari 3 ciri utama, yaitu pertama, psikologi humanistik menawarkan satu nilai yang baru sebagai pendekatan untuk memahami sifat dan keadaan manusia. Kedua, ia menawarkan pengetahuan yang luas akan kaidah-kaidah penyelidikan dalam bidang tingkah laku manusia. Dan yang ketiga, ia menawarkan metode yang lebih luas akan kaidah-kaidah yang lebih efektif dalam pelaksanaan psikoterapi. Pokok persoalan dari psikologi humanistik adalah pengalaman subjektif manusia. Keunikannya yang membedakan dari hewan-hewan, sedangkan area-area minat dan penelitian yang utama dari psikologi humanistik adalah kepribadian yang normal dan sehat. Area minat dan penelitian yang utama dari psikologi humanistik adalah kepribadian yang normal dan sehat, motivasi, kreativitas, kemungkinan manusia untuk tumbuh dan bagaimana bisa mencapainya, serta nilai-nilai manusia dalam metode-metode studinya. Psikologi humanistik menggunakan berbagai metode yang mencakup wawancara, sejarah hidup, sastra, dan produk-produk kreatif lainnya. Yang kedua yaitu sejarah psikologi humanistik. Psikologi humanistik merupakan salah satu aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an dengan akar pemikiran dari kalangan eksistensialisme yang berkembang pada abad pertengahan. Pada akhir tahun 1950-an, para ahli psikologi seperti Abraham Maslow, Carl Rogers, dan Karl Mostakas mendirikan sebuah asosiasi profesional yang berupaya mengkaji secara khusus tentang berbagai keunikan manusia seperti tentang self atau diri, aktualisasi diri, kesehatan, harapan, cinta, kreativitas, hakikat, individualitas, dan sejenisnya. Kehadiran psikologi humanistik muncul sebagai reaksi atas aliran psikoanalisis dan behaviorisme serta dipandang sebagai kekuatan ketiga dalam aliran psikologi. Selanjutnya yang ketiga yaitu tokoh-tokoh humanistik. Yang pertama yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tahun 1908 dan wafat pada tahun 1970. Dalam usia 62 tahun. Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Kedua, Carl Ransom Rogers. Carl Ransom Rogers dilahirkan pada 8 Januari 1902 di Orford, Illinois dan meninggal dunia di La Jolla, California pada 4 Februari 1987 sewaktu berumur 85 tahun. Carl Rogers adalah seorang psikolog humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah kehidupannya. Selanjutnya yaitu aplikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Dalam praktiknya, teori humanistik ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar.
Bentuk aplikasi humanisme dalam pembelajaran berisi bagaimana cara berupaya menggabungkan keterampilan dan informasi kognitif dengan segi-segi efektif, nilai-nilai, dan perilaku antar pribadi. Selanjutnya, ciri dan tujuan humanistik. 1. Memusatkan perhatian pada person yang mengalami dan karenanya berfokus pada pengalaman sebagai fenomena dalam mempelajari manusia. 2. Menekankan pada kualitas-kualitas yang khas manusia, seperti memilih, kreativitas, menilai, dan realisasi diri, sebagai lawan dari pemikiran tentang manusia yang mekanistik dan reduksionistik. Menyandarkan diri pada kebermaknaan dalam memilih masalah-masalah yang akan dipelajari dan prosedur-prosedur penelitian yang akan digunakan serta menentang penekanan yang berlebihan pada objektivitas yang mengorbankan signifikansi. 3. Memberikan perhatian penuh dan meletakkan nilai yang tinggi pada kemuliaan dan martabat manusia serta tertarik pada perkembangan potensi yang inheran pada setiap individu. Memang individu sebagaimana dia menemukan dirinya sendiri serta dalam hubungannya dengan individu-individu lain dan dengan kelompok-kelompok sosial. Yang keempat, mencoba menemukan jalan masuk ke arah studi dan pemahaman individu sebagai keseluruhan, berhubungan erat dengan eksistensialisme yang menjadi landasan filosofinya dan terutama dengan pengalaman intensionalitas sebagai inti diri dan motivasi individu. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang multifasat terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Sedangkan perspektif humanistik menurut Carl Rogers adalah individu memiliki kemampuan dalam diri sendiri untuk mengerti diri, menentukan hidup dan menangani masalah-masalah psikisnya, asalkan konselor menciptakan kondisi yang dapat mempermudah perkembangan individu untuk aktualisasi diri. Menurut Rogers, motivasi orang yang sehat adalah aktualisasi diri. Jadi manusia yang sadar dan rasional tidak lagi dikontrol oleh peristiwa kanak-kanak, seperti yang diajukan oleh aliran Freudian, misalnya toilet training, penyapihan, atau pengalaman seksual sebelumnya. Rogers lebih melihat pada masa sekarang. Dia berpendapat bahwa masa lampau memang akan mempengaruhi cara bagaimana seseorang memandang masa sekarang yang akan mempengaruhi juga kepribadiannya. Namun ia tetap berfokus pada apa yang terjadi sekarang, bukan apa yang terjadi pada waktu itu. Baiklah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya jelaskan dari materi tentang perkembangan berdasarkan perspektif humanistik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.